Peralatan bekerja di ketinggian. Outline, pengenalan dan regulasi, jenis peralatan dan fungsi, penggunaan dan inspeksi, studi kasus dan analisis. Tujuan: memberikan pemahaman tentang jenis, fungsi, dan standar peralatan bekerja di ketinggian. Menjelaskan cara penggunaan, perawatan, dan inspeksi peralatan. Mengurangi risiko kecelakaan akibat kesalahan pemilihan atau penggunaan alat. Definisi pekerjaan di ketinggian. Pekerjaan di ketinggian adalah semua aktivitas yang dilakukan pada elevasi tertentu, di mana pekerja berpotensi jatuh dan mengalami cedera serius. Umumnya, batasan ketinggian ditetapkan mulai dari 1,8 meter sesuai standar. K3. Setiap pekerjaan di area ini wajib menggunakan peralatan pengaman untuk mencegah kecelakaan fatal. Hierarki. Hierarki pengendalian risiko ketinggian. Hierarki pengendalian risiko ketinggian dimulai dari eliminasi dengan menghindari pekerjaan di ketinggian, dilanjutkan substitusi dengan metode lebih aman seperti scaffolding atau drone. Jika masih ada risiko, diterapkan rekayasa teknis seperti guardrail atau safety net, lalu administrasi melalui SOP, izin kerja, dan pengawasan. Tahap terakhir adalah penggunaan APD, seperti full body harness, helm, dan sepatu anti-slip sebagai perlindungan akhir. Pendekatan ini menekan risiko jatuh hingga serendah mungkin alarm. Jenis peralatan utama. 1. Full body harness FBH. Full body harness F adalah alat pelindung diri yang dirancang untuk menahan tubuh pekerja secara menyeluruh saat bekerja di ketinggian. FBH berfungsi mendistribusikan gaya benturan ke bagian tubuh yang kuat, paha, pinggul, dada, dan bahu, sehingga mengurangi risiko cedera serius saat terjadi jatuh. Fungsi utama, menahan jatuh, fall arrest, dengan lanyard tambah shock absorber. Menahan posisi, work positioning, agar pekerja stabil saat bekerja. Menopang saat evakuasi atau penyelamatan di ketinggian. Komponen FBH D-ring, titik kait utama biasanya di punggung, dada, samping, atau pinggang. Strap, sabuk pengikat di bahu, paha, dan pinggang, bekel pengunci untuk mengencangkan harness, lanyard, dan shock absorber. Tali penghubung dengan sistem penahan jatuh. Syarat penggunaan. Harus bersertifikat SNI atau NC, N. Dipasang rapat tapi nyaman, tidak longgar. Selalu dikaitkan pada anchor point yang kuat dengan kekuatan minimal 5.000 pounds atau sekitar 22 kilo. Newton. Rutin diperiksa sebelum digunakan cek strap, buckle, D-ring. Lanyard. Pengertian. Lanyard adalah tali penghubung yang mengaitkan full body harness dengan anchor point atau sistem penahan jatuh. Alat ini memastikan pekerja tetap terikat selama bekerja di ketinggian, sehingga mencegah jatuh bebas dan mengurangi risiko cedera serius. Jenis tunggal, ganda Wylenard, dengan shock absorber, retractable SRL. Komponen tali webbing atau kabel, hook, atau karabiner. Shock absorber, syarat, panjang 1,5 sampai 2 meter, anchor lebih dari atau sama dengan 22 kN. Rutin, inspeksi. Tidak boleh rusak atau aus. Fungsi, menahan jatuh, dan menjaga pekerja tetap aman saat bekerja maupun berpindah posisi. Self-retracting lifeline SRL. Pengertian SRL adalah alat pengaman jatuh berupa tali yang otomatis memanjang dan memendek mengikuti pergerakan pekerja. Saat terjadi tarikan mendadak jatuh, sistem pengunci aktif sehingga pekerja tertahan dalam jarak sangat singkat. Fungsi: memberi keleluasaan bergerak, menghentikan jatuh cepat,
dan mengurangi risiko benturan keras. Komponen, housing tabung, lifeline tali baja atau webbing, karabiner atau hook, dan mekanisme pengunci otomatis. Syarat, dikaitkan pada anchor lebih dari atau sama dengan 22 kN. Diperiksa rutin, tidak boleh rusak atau aus, serta digunakan sesuai arah kerja vertikal atau horizontal. Anchor point. Pengertian. Anchor point adalah titik atau struktur yang digunakan sebagai tempat pengikatan full body harness. Lanyard atau SRL, komponen ini merupakan bagian terpenting dalam sistem penahan jatuh karena menjadi penahan utama saat terjadi jatuh. Fungsi: menyediakan titik ikat yang kuat, stabil dan aman agar pekerja terlindungi saat bekerja di ketinggian. Jenis temporary anchor portable, bisa dipindahkan webbing, sling, beam anchor, permanent anchor, dipasang tetap pada struktur bangunan I-bolt. Fixed derring. Syarat: harus mampu menahan beban minimum lebih dari atau sama dengan 22 kN, 5.000 pounds. Dipasang pada struktur yang kuat, mudah diakses, dan rutin diperiksa sebelum digunakan. Horizontal Lifeline HLL. Pengertian: Horizontal Lifeline HLL adalah sistem pengaman berupa tali baja atau webbing yang dipasang horizontal antara dua titik anchor, yang digunakan sebagai jalur penghubung untuk lanyard atau SRL. Fungsi: memberikan pekerja keleluasaan bergerak menyamping, horizontal di sepanjang area kerja, sambil tetap terikat pada sistem penahan jatuh. Jenis temporary HLL, portable, dapat dipasang dan dilepas sesuai kebutuhan. Permanent HLL, terpasang, tetap pada struktur bangunan atau gedung, komponen, tali baja atau webbing. Tensioner alat pengencang, anchor point, konektor carabiner atau rope grab. Syarat: dipasang oleh tenaga kompeten. Anchor minimal lebih dari atau sama dengan 22 kN. Tegangan tali harus sesuai standar, serta selalu diperiksa sebelum digunakan. Vertical Lifeline VLL. Pengertian: Vertical Lifeline VLL adalah sistem pengaman berupa tali atau kabel baja yang dipasang secara vertikal dari atas ke bawah. Digunakan sebagai jalur pengait lanyard atau rope grab saat pekerja naik dan turun di ketinggian. Fungsi: melindungi pekerja dari jatuh saat bergerak vertikal pada tangga, tower, scaffolding, atau struktur tinggi lainnya. Jenis temporary VLL, portable, mudah dipasang dan dilepas. Permanen VLL, terpasang, tetap pada struktur misalnya tangga tetap, komponen, tali, atau kabel baja. Anchor point, atas dan bawah. Rope grab atau slider, carabiner, dan stopper. Syarat: anchor harus kuat lebih dari atau sama dengan 22 kN. Rope grab dipasang benar, tali tidak aus atau terpuntir, serta wajib inspeksi sebelum dipakai. Karabiner, konektor. Pengertian: karabiner atau konektor adalah alat penghubung pada sistem kerja di ketinggian yang berfungsi mengaitkan full body harness, lanyard, SRL, atau lifeline ke anchor point. Fungsi: menghubungkan komponen pengaman dengan kuat, cepat, dan aman, sehingga pekerja tetap terlindungi saat bergerak di ketinggian. Jenis screw gate carabiner. Dikunci manual, auto lock carabiner, mengunci otomatis untuk keamanan ekstra. Double, triple lock carabiner, sistem pengunci ganda atau berlapis. Komponen, badi badan, gate pintu kait, locking sistem pengunci. Syarat: kekuatan minimal lebih dari atau sama dengan 22 kN. Hanya digunakan untuk K3, bukan rekreasi. Tidak boleh aus, retak, atau berkarat, serta wajib inspeksi rutin. Helm safety untuk ketinggian. Pengertian:
Helm safety khusus ketinggian adalah alat pelindung kepala yang dirancang untuk melindungi pekerja dari benturan, jatuhan benda, maupun risiko terlepas saat bekerja di ketinggian. Fungsi: melindungi kepala dari jatuhan benda, benturan struktur, dan risiko terjatuh, serta menjaga kenyamanan dan stabilitas saat bergerak di area tinggi. Ciri khas: dilengkapi chin strap tali dagu agar tidak mudah terlepas. Desain lebih ringan dan ergonomis dibanding helm industri biasa. Ventilasi udara opsional untuk kenyamanan. Syarat: memenuhi standar NC atau NSNI. Chin strap harus selalu terpasang saat digunakan. Tidak boleh digunakan bila helm retak, aus, atau pernah mengalami benturan keras. Sepatu safety anti-slip. Pengertian: sepatu safety anti-slip adalah alat pelindung kaki yang dirancang dengan sol khusus agar tidak licin. Digunakan untuk mencegah terpeleset, tergelincir, atau jatuh saat bekerja di ketinggian maupun area berisiko. Fungsi: memberikan cengkraman kuat di permukaan licin atau miring, melindungi kaki dari benturan, benda tajam, atau beban berat, menunjang keseimbangan saat bekerja di ketinggian. Ciri khas: sol karet atau PU dengan pola anti-slip, material kuat kulit sintetis atau kulit asli, dilengkapi toe cap, baja, atau komposit untuk perlindungan jari kaki. Syarat: memenuhi standar SNI atau NC/N, ukuran pas dan nyaman, tidak longgar. Rutin diperiksa, ganti bila sol aus atau rusak. Work Positioning Belt. Penggerson Work Positioning Belt adalah sabuk pengaman khusus yang digunakan untuk menahan posisi pekerja agar tetap stabil saat bekerja di ketinggian, sehingga tangan bisa bebas bekerja. Fungsi: menopang tubuh pekerja agar tidak mudah bergeser, memberi kenyamanan dan efisiensi kerja di posisi tertentu, misalnya di tiang, tower, scaffolding, bukan untuk menahan jatuh, tetapi hanya untuk menahan posisi kerja. Ciri khas: digunakan bersama lanyard work positioning, dilengkapi D-ring di sisi kanan dan kiri, nyaman dipakai lebih lama dibanding harness biasa. Syarat: harus dipakai bersama full body harness bila ada potensi jatuh, dipasang pada anchor yang kuat. Tidak boleh digunakan sebagai fall arrest sistem tunggal. Suspension trauma strap. Pengertian: suspension trauma strap adalah tali tambahan yang dipasang pada full body harness untuk membantu pekerja berdiri atau mengurangi tekanan pada kaki saat tergantung, setelah tertahan oleh sistem penahan jatuh. Fungsi: mengurangi risiko suspension trauma gangguan peredaran darah karena terlalu lama tergantung, memberi tumpuan pijakan agar aliran darah tetap lancar, menambah waktu aman sebelum evakuasi dilakukan. Ciri khas: tali kecil dan ringan, biasanya terlipat dalam kantong kecil di harness, mudah dibuka dan digunakan saat bekerja. Tergantung, didesain agar dapat dipasang pada kedua kaki sebagai pijakan. Syarat: harus dipasang pada FBH sesuai standar, digunakan segera setelah pekerja tergantung, tidak menggantikan prosedur evakuasi cepat, hanya menunda risiko trauma. Alat tambahan dan akses, tangga portabel dan standar K3. Jenis tangga: tangga lurus, lipat, extension, gunakan sudut aman 75 derajat, aturan 1:4. Wajib inspeksi sebelum digunakan, cek kaki tangga, anak tangga, dan kuncian. Scaffolding perangka, jenis scaffold, frame scaffold, mobile scaffold, tube dan coupler, harus dilengkapi guardrail, toe board, dan plang standar. Wajib inspeksi stabilitas penggunsian roda dan kekuatan struktur. Aerial lift, man lift, jenis
Boom lift, jangkauan tinggi dan fleksibel. Scissor lift, vertikal. Operator harus bersertifikat dan memahami. SOP, wajib gunakan harness dan lanyard saat bekerja di platform. Rope access equipment, peralatan ascender, harness rope access. Backup device digunakan untuk pekerjaan di area sulit dijangkau. Harus ada sistem backup lifeline kedua dan operator terlatih. Tripod dan winch untuk rescue, alat khusus evakuasi di sumur, tangki, atau ruang vertikal. Tripod sebagai titik anchor, winch untuk menarik korban atau pekerja, hanya digunakan oleh tim terlatih dalam prosedur penyelamatan, peralatan komunikasi, alat HT, handi-talkie, intercom, atau sistem radio, sangat penting untuk koordinasi antar pekerja dan pengawas di ketinggian. Membantu percepatan respon darurat dan instruksi kerja. Prinsip pemilihan peralatan, kesesuaian risiko. Pilih peralatan sesuai jenis pekerjaan, tinggi kerja, dan potensi bahaya. Standar dan sertifikasi, gunakan peralatan yang memenuhi SNA, NC, atau N. Kekuatan dan daya tahan. Pastikan mampu menahan beban pekerja tambah alat kerja, kenyamanan dan ergonomi. Nyaman dipakai jangka panjang, tanpa membatasi gerakan, kondisi dan inspeksi. Gunakan hanya peralatan yang baik, tidak rusak, dan sudah diperiksa. Compatibility system, semua peralatan harness, lanyard, lifeline, anchor, harus cocok satu sama lain. Pemeliharaan dan usia pakai. Peralatan harus dirawat, disimpan benar, dan diganti bila kadaluarsa. Pemeriksaan harian peralatan, full body harness FBH, periksa webbing dari sobekan, jahitan longgar, karat atau kerusakan pada dering, serta label identitas masih terbaca. Lanyard, SRL, cek tali atau rope, dari aus, atau serabut terlepas. Per spring, atau alat pengunci bekerja normal. Tidak ada simpul atau kerusakan. Karabiner atau konektor, pastikan tidak retak. Karat dan sistem pengunci lock berfungsi sempurna. Anchor point, cek kekuatan. Tidak ada korosi, baut, atau lasan tidak longgar. Helmet safety, pastikan cangkang tidak retak. Tali chin strap kuat dan nyaman dipakai. Sepatu safety, sol tidak licin atau aus berlebihan, bagian atas tidak sobek, dan masih layak pakai. Inspeksi berkala oleh kompeten. Tujuan, memastikan peralatan masih aman dan layak pakai, mendeteksi kerusakan yang tidak terlihat pada pemeriksaan harian, menjamin kepatuhan terhadap standar K3 dan regulasi. Frekuensi dilakukan minimal setahun sekali, atau sesuai rekomendasi pabrikan. Lebih sering bila alat dipakai intensif, atau dalam kondisi ekstrem. Cakupan pemeriksaan full body harness, kondisi webbing, D-ring stitching, label, lanyard, atau SRL, fungsi mekanisme, shock absorber, rope, atau webbing, karabiner, dan konektor kekuatan, mekanisme kunci, korosi, anchor point, lifeline, kekuatan, instalasi, dan tanda korosi atau keretakan, helm dan sepatu safety, integritas cangkang, strap, sol anti-slip, tindakan. Jika alat tidak lolos inspeksi, segera ditarik dan diberi label tidak layak pakai. Hasil inspeksi harus dicatat dan didokumentasikan. Perawatan, masa pakai dan kesalahan penggunaan alat. Perawatan dan penyimpanan, bersihkan setelah digunakan. Hindari lumpur, minyak, panas, dan bahan kimia. Simpan di tempat kering, sejuk, terlindung dari matahari. Gunakan tas atau lemari khusus. Masa pakai dan penarikan, umur 5-10 tahun, sesuai pabrikan. Tarik bila pernah menahan jatuh, rusak sobek, retak, karat, aus, melewati masa pakai,
atau label hilang, tandai tidak layak pakai. Kesalahan umum. Harness tidak terpasang atau terhubung benar. Lanyard atau SRL ayus. Karabiner tidak terkunci. Anchor point lemah. Helm tanpa chin strap. Sepatu sol aus. Inspeksi dan instruksi pabrikan diabaikan. Studi kasus 1. Jatuh dari tower telekomunikasi. Seorang pekerja tower jatuh dari ketinggian 15 meter saat melakukan perawatan antena. Hasil investigasi menunjukkan bahwa anchor point yang digunakan tidak memenuhi standar kekuatan. Meski pekerja menggunakan harness, kecelakaan tetap fatal karena titik pengikatnya gagal menahan beban. Analisis kasus 1. Faktor penyebab. Penyebab utama adalah pemilihan anchor point yang salah dan kurangnya pengawasan supervisor. Pekerja tidak melakukan body check sebelum naik, sehingga kesalahan pemasangan tidak terdeteksi. Prosedur inspeksi harian juga tidak dilaksanakan dengan baik. Studi kasus 2. Pekerja jatuh dari scaffolding. Pada proyek konstruksi, seorang pekerja jatuh dari scaffolding setinggi 6 meter. Hasil pemeriksaan menunjukkan scaffold tidak dilengkapi guardrail dan pekerja tidak menggunakan harness. Akibatnya, pekerja mengalami patah tulang serius. Analisis kasus 2. Pelanggaran prosedur. Terjadi pelanggaran prosedur K3 karena scaffolding dipasang tanpa standar keselamatan. Pengawasan lapangan sangat lemah, sehingga pekerja tidak menggunakan APD. Perusahaan gagal menyediakan peralatan sesuai regulasi.